Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 25 Januari 2022, Selasa, Pekan Biasa ketiga. Disusun oleh Frater Elma Sitinjak SVD dan akan dibawakan oleh Frater Christian Patut SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, renungan kita hari ini berjudul Semangat Menjadi Pewarta Injil. Hari ini Injil mengisahkan kepada kita tentang pesan perutusan Yesus kepada para murid untuk pergi dan mewartakan Injil. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini merupakan pesan perutusan yang disampaikan kepada murid 2000 tahun yang lalu. Dan bagaimana dengan kita saat ini yang adalah para murid dan sekaligus orang-orang Kristen masa kini? Apakah arti pesan ini kepada kita? Kurang lebih, ada dua pesan yang dapat kita petik dari pesan Yesus dalam status kita sebagai orang-orang Kristen masa kini. Pertama, sebagai orang Kristen, kita tetap memiliki kewajiban untuk mewartakan Injil kepada segala makhluk. Tanggung jawab ini tetap perlu kita pegang teguh sebagai bentuk solidaritas kita terhadap yang lain, agar mereka pun menerima keselamatan yang sama seperti yang kita terima. Keselamatan perlu dilihat sebagai sebuah bentuk kekuatan yang menguatkan kita untuk mampu tampil sebagai pewarta kepada orang lain. Untuk itu, pertama-tama, sebelum mewartakan pribadi kita sendiri, perlu untuk merasakan rasa keselamatan atau Injil yang datang dari Allah. Setelah mampu untuk merasakan rasa dari keselamatan yang sudah kita terima dari Allah, barulah kita mampu untuk menjadikan kabar gembira ini terbagi kepada semua makhluk. Hal ini dilakukan agar melalui kita, mereka dapat merasakan rasa yang sama sebagai yang dimerdekakan. Kedua, persoalan apakah pewartaan kita diterima atau tidak bukan menjadi soal yang perlu untuk kita pikirkan. Tugas dan tanggung jawab kita hanya mewartakan.
segala bentuk kesuksesan dan kegagalan merupakan bentuk atau hasil dan konsekuensi dari tindakan yang sudah dilakukan. Hasil bukan merupakan tujuan utama dari pewartaan yang dilakukan. Seperti kisah Yesus dalam Injil, dalam melakukan pewartaannya, ia tidak pernah menghitung hasil yang sudah dicapai. Apa yang dilakukannya hanya mewartakan, dan mewartakan. Dalam konteks perumpamaan yang sering digambarkan oleh Yesus, kita sebagai penabur yang bertugas untuk menabur tanpa memperhitungkan hasil sejak dini. Karena sudah disampaikan oleh Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, Allah sudah bersabda dan mengutus kita umatnya yang terkasih. Pewartaan kita perlu untuk dilakukan. Banyak tanda yang sudah diramalkan oleh Yesus akan mengiringi pewartaan kita. Jadi, jangan takut untuk pergi dan mewartakan Injil. Segala kesusahan yang kita alami, yakinlah bahwa Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar bagi kita. Allah Bapa yang terkasih, melalui cinta, Engkau telah mengutus kami menjadi pewarta Injil. Mampukanlah kami untuk selalu setia dalam pewartaan kami setiap hari dan di mana kami berada. Karena Engkau tahu akan keadaan kami, baik yang membahagiakan rasa memberatkan bagi kami. Engkau yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org.